Hello, good morning, my lovely students. How are you today? I hope you're healthy and safe at home. Today, Mr. Darus will give you a new lesson for the semester. Today, we're going to talk about the nervous and urinary system. But today, Mr. Darus just only want to share to you about the nervous system. So let's check this out. Our nervous system. Our nervous system controls our thought, emotion, and action. It processes information retrieved from both inside and outside the body. Our nervous system is made up of the brain, spinal cord, and nervous. Ya, jadi sistem saraf kita ini fungsinya adalah untuk uh, mengontrol ya, atau mengontrol kita punya pikiran, emosi atau tindakan ya, dimana ini membantu proses penerimaan informasi ya, dari dalam maupun dari luar tubuh ya. Dan sistem saraf kita ini terdiri dari beberapa bagian utama yang penting, yaitu pertama adalah spinal cord, nervous, and brain ya. At the first we're going to talk about the spinal cord. What is a spinal cord ya? The spinal cord is made up of many nerves that are located around the spine. It carries messages to and from the brain. Jadi dia punya fungsi, it has a function for carrying messages to and from the brain ya. Jadi kita punya spinal cord ini, dia terdiri dari beberapa banyak sekali saraf ya, yang berlokasi di sekitaran tulang belakang sini, spine atau backbone ya, yang dia punya fungsi untuk membantu membawa pesan ya, mau itu dari ataupun mau ke otak ya, dari otak ke seluruh bagian tubuh ataupun dari seluruh bagian tubuh ke otak kita dalam bentuk sensori atau stimulus. Nah, if you can see on the picture, this is our spinal cord ya. Now nerves ya. A nerve is made up of many nerve cells joined together to form a network throughout our body. Nerves sense and retrieve message through the spinal cord. Jadi ini adalah saraf. Sebuah saraf itu terdiri dari banyak saraf. Ini adalah saraf tubuh kita di sini. Dan itu terdiri dari banyak sekali saraf yang tergabung satu sama lain dan membentuk jaringan di dalam tubuh kita. Jadi seluruh tubuh kita ini jaringan sarafnya terhubung satu sama lain. Dan fungsinya apa? It has a function to send and retrieve messages. Artinya adalah untuk berfungsi untuk mengirim atau menerima pesan dari spinal cord tadi ya, yang berada di tulang belakang kita. Next, the last part is the brain ya, adalah otak. Nah, otak ini punya peranan penting ya. The brain is a soft organ that is protected by the skull. Kita tahu bahwasanya otak itu adalah organ yang lembut, the delicate organ ya, organ yang lunak yang dilindungi oleh tengkorak kita. It controls all our bodily functions by sending and retrieving messages through the spinal cord. Jadi fungsinya adalah untuk mengatur atau mengontrol seluruh fungsi tubuh kita dengan cara mengirim atau menerima pesan yang berasal dari spinal cord tadi. And then next, function of our nervous system. Fungsinya apa sih? Gitu ya. To control bodily function, artinya adalah untuk mengontrol fungsi tubuh. The brain, spinal cord, and nerves work together to control our movement and ensure that our whole body function properly. Jadi otak, spinal cord kita ya, bagian sistem tulang belakang kita ini, dia dan juga saraf kita itu bekerja sama untuk mengontrol kita punya pergerakan tubuh dan juga memastikan bahwasanya seluruh bagian tubuh kita itu berfungsi sebagaimana mestinya. For example, our nervous system can detect that we have eaten and triggers the release of substances needed for digestion. Jadi contohnya gini, sistem saraf kita itu bisa mendeteksi atau mengetahui bahwa kita ini udah makan dan akan men-trigger atau memancing kita untuk membuang zat-zat hasil pencernaan tersebut ya, ketika kita ada di restroom atau toilet. Seperti itu.
And then next, the function of our nervous system to control reaction, untuk mengontrol atau mengatur reaksi, ya, reaksi kita terhadap sesuatu. Activities outside our body can also be sensed by our nervous system. Kegiatan aktivitas di luar, ya, activities outside our body can also be sensed by our nervous system. Jadi bisa juga kita sistem saraf kita itu mengetahui apa yang sedang terjadi di sekeliling kita. Our reaction to the things around us are a result of the many processes that take place in our nervous system. Jadi reaksi ini adalah suatu hal yang ada di sekitar kita yang dihasilkan dari banyak proses yang dibutuhkan dalam sistem saraf kita. Ya, for example gini, for making easy, when our eyes see signs of danger, ya ketika mata kita nih ya, kita punya sense organ, salah satu mata kita ini kita ngelihat satu tanda bahaya. And then they send message to our brain, ya, mereka akan mengirim pesan kepada otak kita, and then our brain sends a message to our muscle to make our legs move. Jadi kita lihat dengan panca indera kita, yaitu mata, ada tanda bahaya, dan mata kita akan mengirim pesan kepada otak kita, terus otak kita akan mengirim pesan kepada otot kaki kita untuk bergerak, so that we can move away from the source of danger. Kita bisa menjauh dari sumber bahaya. Jadi untuk mengontrol reaksi artinya bahwasanya kita punya sense organ, ya, kita mengetahui apa yang the things happen around us, kita tahu hal-hal yang terjadi sekeliling kita, dan kita melihat bahwasanya oh ada bahaya, ya. Sense organ kita akan mengirim pesan kepada otak kita, dan otak kita akan mengirim pesan kepada otot kita untuk melakukan sesuatu pergerakan, ya. For example, when you go to the beach and then you see the sign of danger that says that you cannot swim there. So the thing that you have to do, you should go away from the beach. I mean, ya, kamu harus jauh dari bahaya seperti itu. Next, path of messages in our nervous system. Jaringan jalannya pesan yang ada di tubuh kita, ya, melalui sistem pernapasan. We have two type of nerves in our nervous system, sensory nervous, ya, dan kedua itu adalah motor nervous, ya. Jadi kita punya saraf sensori dan juga saraf motorik, ya. First, sensory nervous has a function to send and reaches information coming from our sense to our brain. The brain help us to identify the things we feel, see, hear, taste, and smell. Jadi kita akan mengirim dan menerima informasi yang berasal dari panca indera kita, yaitu mata, telinga, hidung, kulit, ya, apalagi lidah, untuk mengidentifikasi apa yang kita rasa, kita lihat, kita dengar, kita kecap, dan juga kita hirup gitu kan, when you're smelling. And then motor nerves itu has a function to send and retrieve messages from the brain to get our body muscle to move. Jadi fungsinya adalah saraf motorik, ya, artinya pergerakan atau movement, hubungannya berfungsi untuk mengirim atau menerima pesan dari otak kita untuk membuat otot di tubuh kita itu bergerak, ya. As you can see on this diagram that shows how the path of the message in our nervous system, ya. At the first when you kalau kamu ketuk kaki kamu, ya, dengan hammer pelan-pelan saja, dan itu akan memberikan rangsangan atau stimulus. Stimulus itu adalah rangsangan. Stimulus itu akan disampaikan, ya, dari spinal cord kita di sini ke otak kita. Terus dari otak kita akan memberi pesan kepada seluruh bagian tubuh kita, terutama kaki, untuk bereaksi, ya, atau respon. Ya, responnya adalah pergerakan. Nah, pergerakan ini berhubungan dengan motor nervous tadi, ya. Sudah mengerti, ketika kaki kalian dipukul dengan tukul pelan-pelan, kalian akan merasakan stimulus atau rangsangan. Rangsangan ini akan memacu kerja dari sensory nervous atau saraf sensori, dan akan mengirim pesan dari spinal cord ke otak, dan otak kita akan mengirim pesan kepada bagian tubuh, yaitu kaki, untuk merespon. Nah, respon ini diterima oleh motor nervous atau saraf motorik untuk menggerakkan kaki kita. Next,
we're going to talk about common illnesses of the nervous system. Penyakit-penyakit yang umumnya terjadi pada sistem saraf kita. If our nervous system does not function properly, our whole body will be affected. Our nervous system can be damaged when we injure our spinal cord, brain, or nerves. The nervous system may be affected by certain illnesses such as epilepsy, migraine, stroke, poliomyelitis, and etc. Jadi sistem saraf kita itu tidak bisa bekerja sebagaimana fungsinya ya, bagaimana mestinya. Karena keseluruhan tubuh kita akan dipengaruhi, ya. Seluruh sistem saraf kita juga akan rusak jika kita terjadi kecelakaan atau cedera pada kita punya spinal cord, otak ataupun sistem saraf kita. Ada beberapa contoh penyakit itu adalah epilepsi, migraine, stroke ataupun polio. Let's see about epilepsy. The causes of the epilepsy are trauma to the head, adanya trauma di kepala, alcoholism, yang sering minum alkohol, infectious disease, or chemical poisoning, ya, atau zat-zat beracun lainnya. Simptom atau gejala yaitu biasanya loss of consciousness atau kesadaran, violent repetitive muscle contraction, jadi adanya kontraksi otot yang luar biasa, biasanya itu ditandai dengan kejang-kejang seperti itu. Contohnya pada gambar ini, you can see on the picture. This is the example of epilepsy. Next, we're going to talk about migraine. Ya, ini sangat common atau sangat umum ya terjadi. It causes by stress, ya, loud noises, bunyi yang luar biasa berisik, irregular meals, or eating particular food. Jadi makannya tuh nggak teratur, cuma makan itu saja, gizinya tidak terpenuhi, ya. Simptom atau gejala ataupun efek yang diterima adalah an intense and prolonged headache. Biasanya itu ya paling umum itu sakit kepala yang berkepanjangan ya di area tertentu. You can see on the picture that example of migraine. And third is stroke. Stroke causes by blood clot that block a blood vessel in the brain or breaking of blood vessels in the brain. Jadi biasanya terjadi karena adanya sumbatan pada saluran pembuluh darah ya yang ada pada otak atau pecahnya saluran pembuluh darah pada otak. Itu biasanya menyebabkan stroke. Biasanya itu simptom atau efeknya itu paralysis of some body part or permanent disabilities atau kelumpuhan pada beberapa bagian tubuh atau lumpuh total seperti itu. Kamu bisa lihat di gambar, ini salah satu contoh orang yang terkena stroke. Next, we're learning about caring for our nervous system. Bagaimana cara kita merawat sistem saraf kita ya. We need to take care of our nervous system to prevent illnesses that could affect our lives. Jadi kita perlu menjaga sistem saraf kita untuk mencegah penyakit-penyakit yang bisa saja mempengaruhi kehidupan kita. Here are some ways we can build and keep a healthy nervous system. Ini adalah beberapa cara kita untuk membangun dan menjaga kesehatan sistem saraf kita. First, cope with emotion. Ya, artinya kita harus mengatasi emosi kita. Stress, anger, grief, and anxiety age our brain faster. Jadi kayak stres, marah, cemas gitu, gelisah, itu membuat kinerja otak kita akan lebih cepat. This result in early loss of our mental abilities. We should learn to look at these things positively and stay focused. Ini akan menghasilkan gangguan pada mental kita juga. Dan sebaiknya we should learn to look at things positively and stay focused. Kita harus belajar untuk melihat segala sesuatu itu dalam hal yang positif dan harus tetap fokus. Jadi kita jauhi yang namanya stres, marah, kecemasan, kegelisahan seperti itu. Yeah. So, yeah, we have to be happy. We must be happy. And then we need to have a balanced diet. Kita perlu namanya pola makan yang seimbang. Having a balanced diet provide all the nutrition our body needs and help to ensure that our nervous system remain healthy. Pola makan yang seimbang itu memberikan kita nutrisi yang banyak pada tubuh kita ya, dan bisa membuat sistem nervous system kita atau sistem saraf kita itu bekerja dan lebih sehat ya.
like you can eat variety of vegetable, fruit, yeah. And then next, avoid alcohol, drug, and cigarettes, ya. Hindari yang namanya alkohol, narkoba, ataupun rokok, ya. These substances are harmful to our nervous system and general health, so they should be avoided. Ya, zat-zat ini sangatlah berbahaya bagi sistem saraf kita dan keseluruhan jadi bagi kesehatan tubuh kita juga. So kita harus hindari itu, ya. And then the last is write regularly, artinya rutinlah menulis ya. Apalagi seperti sekarang kita sudah lama tidak sekolah. Yo, siapa yang jarang menulis? Ya, when we write, we use our brain. Ketika kita menulis ya, kita menggunakan otak kita dalam bekerja dan juga spinal cord and then nervous kita atau saraf kita. One way to exercise our nervous system is to spend 15 minutes a day writing neatly on a piece of paper. Kalian bisa latihan di rumah dengan cara menulis dalam waktu 15 menit di selembar kertas ya, yang rapi tentunya. Ya. Okay, that's all about our nervous system. So Mr. Darus gives you some homework for you finish it at home. So you can check this homework. The first one is on your activity book, and then the second one is that question that I put on the equation box. Yeah, there are 4 questions, and then you have to write it on your notebook. Don't forget to write the question, of course. Yeah. Okay, I think it's enough for today. I hope you're enjoying our lesson, and then if you don't know about the nervous system, you can ask me and put some comments on the comment sections below. Okay, I hope you're healthy and stay at home with your family. Hopefully we'll meet each other soon. So see you next time for the second part of the nervous and urinary system. Bye bye.